Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, yang telah memberikan nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keterbatasan, yaitu salah satunya adalah untuk diwajibkan berdiam diri di rumah dalam rangka pencegahan COVID-19. Jadi tidak membatasi kita lah untuk bisa melakukan aktivitas ibadah. Dan tidak lupa sholawat serta salam untuk kita sanjungkan, untuk kita pujikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, membimbing kita dalam setiap langkah untuk kita bisa menjadi umat yang kafah. Baiklah anak-anakku yang Bapak sayangi, yang Bapak hormati dan yang Bapak segani, dalam saat ini memang kita sangat terbatas, artinya memang dalam konteks coronavirus, sehingga aktivitas kita sangat-sangat terbatas. Bukan berarti kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan, karena semua kegiatan yang kita lakukan di rumah merupakan aktivitas ibadah. Di dalam Islam, ibadah skala global dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tertuang di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat dan yang terakhir adalah haji. Jadi semua yang tertuang di dalam rukun Islam adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kata Allah, lakukanlah apa yang sudah saya perintahkan, jangan sampai keluar dari 5 pasal itu. Yang pertama syahadat, yang kedua menjalankan sholat 5 waktu, yang ketiga melaksanakan ibadah puasa, yang keempat zakat, dan yang terakhir adalah ibadah haji. Nah, di sini Bapak akan sedikit menguraikan tentang puasa. Tapi sebelumnya yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah. Artinya ghair mahdhah adalah ibadah yang kata Allah, lakukan saja apa saja yang ada Anda lakukan, yang penting tidak melanggar syariatku, itu adalah ibadah mahdhah. Artinya ibadah mahdhah ini ghair mahdhah ini cakupannya sangat luas, termasuk hobimu itu hobi ya, termasuk dalam ibadah ghair mahdhah. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang puasa tadi. Puasa adalah bahasa siam atau bahasa saum. Jadi puasa itu sendiri adalah bahasa Sanskerta yang berasal dari upawasa. Upawasa itu adalah itu menahan ya, sedangkan wasa itu adalah menahan diri ya. Jadi upawasa itu menahan diri. Seiring berkembangan waktu, zaman menjadi pasa, sehingga sekarang menjadi puasa. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya ada 2 kata, yaitu saum dan siam. Saum itu ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam itu adalah lebih luas artinya tentang puasa, sedangkan saum itu sangat sempit, artinya pengertiannya hanya sekedar menahan berbicara. Ini tertuang di dalam surat Maryam. Jadi kalau siam sendiri banyak terdapat dalam surat terutama di dalam surat Al-Baqarah yang sudah Bapak tadi bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum mengutip dari makna surat Al-Baqarah ayat 190, ya, Bapak akan mengambil dua poin. Yang pertama adalah tentang siam itu sendiri, yang kedua adalah tentang la'allakum tattaqun. Jadi siam itu merupakan bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya adalah puasa yang sering kita dengar. Jadi puasa itu sendiri bahasa Indonesia yang berawal dari bahasa Sanskerta. Sedangkan siam di dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Yang pertama, puasa di dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Yang pertama adalah siam, yang kedua adalah saum. Nah, di sini Bapak mengutip surat Al-Baqarah tadi, bahasa siam. Siam di sini adalah berpuasa dalam makna luas. Artinya kita tidak dituntut hanya sekedar untuk menahan haus, menahan lapar, dan menahan nafsu, tapi lebih daripada itu kita harus menjaga keimanan kita itu sendiri dengan lantara atau dengan jalan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun di sini adalah ada dua makna. Yang pertama hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas. Kembali kepada siam, jadi berpuasa itu yang paling utama adalah kita harus punya niat, ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardi sahri ramadhana hadhis sanati fardolillahi ta'ala. Itu untuk niat harian. Sedangkan untuk niat bulanan juga bisa, yaitu nawaitu shauma syahra ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Jadi kullihi satu bulan penuh, ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Itu jadi niat itu punya dua versi, tapi dua-duanya tetap harus dibaca, karena yang satu bulan hanya untuk mengantisipasi tatkala anak-anakku sekalian lupa dalam niat hariannya. Terus yang selanjutnya, puasa mempunyai makna, ya, makna di sini adalah bahwa kita bukan sekedar hanya menahan haus, ya, menahan lapar atau menahan nafsu, tapi lebih untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang hukum puasa. Hukum puasa itu sendiri adalah wajib dan bukan hanya sekarang, tapi wajib terhadap orang-orang terdahulu, ya. Kama kutiba alal ladzi, ya, jadi kewajiban ini sudah ada kepada orang-orang terdahulu sebelum kita, ya, sesuai dengan ayat yang telah Bapak bacakan tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang selanjutnya adalah tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa itu sendiri, yang pertama adalah bisa mengoreksi diri kita sendiri dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Apalagi di dalam saat ini kita dalam keadaan yang sangat terbatas, artinya kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita siam, dengan jalan kita berpuasa. Dan yang terakhir adalah tentang rukun puasa itu sendiri, yang terpenting adalah menjaga atau menghindarkan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga menjelang terbenamnya matahari. Itu tentang rukun puasa, itu intinya di situ. Dan selanjutnya adalah tentang la'allakum tattaqun. Artinya la'allakum tattaqun di sini mempunyai dua versi. Yang pertama adalah muttaqin. Muttaqin itu adalah orang yang bertakwa. Sedangkan la'allakum tattaqun di sini adalah menjaga ketakwaan kita
kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi untuk berkesinambungan ke depan, ya, di bulan-bulan ke depan. Makanya dalam bulan Ramadan ini terkenal dengan Madrasatul Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah tempat latihan, tempat untuk kita melatih diri bagaimana kita bisa menjaga ketakwaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan iman. Itu saja mungkin sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan, dan kepada anak-anakku sekalian untuk tetap beraktivitas di rumah, karena segala aktivitas apapun itu adalah ibadah, ya. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan demi kesehatan atau keselamatan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.